warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulianisa dari kelas 2B Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini, saya akan mempresentasikan metode pembelajaran kooperatif yang menurut saya merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada saat ini berdasarkan jurnal yang saya pilih dan sesuai karakteristik siswa di Pulau Madura. Dari metode pembelajaran kooperatif itu sendiri, menurut John dan Johnson, pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain. Menurut Isjoni 2009, pada model pembelajaran kooperatif itu sendiri, siswa diberi kesempatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa. Menurut Slavin 1985, cooperative learning atau metode pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen. Jadi, pembelajaran kooperatif itu pembelajaran dengan mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu kelompok kecil agar siswa tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan berinteraksi sosial dengan sesama temannya secara kolaboratif dan anggotanya itu 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen, sementara guru itu hanya bertindak sebagai motivator dan fasilitator untuk aktivitas siswa tersebut. Kemudian, langkah-langkah dalam metode pembelajaran kooperatif itu sendiri, yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Jadi, kita sebagai guru harus tahu tujuan dan motivasi siswa dalam kelas itu seperti apa. Yang kedua, menyajikan informasi. Jadi, kita sebagai guru harus menjadi fasilitator untuk siswa dengan memberikan informasi-informasi yang benar dan baik. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Jadi, kita sebagai guru mengorganisasikan siswa atau mengelompokkan siswa dalam satu kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Kemudian, yang keempat, membimbing kelompok belajar dan bekerja. Jadi, kita sebagai guru harus menjadi motivator atau pembimbing siswa kita dalam belajar dan bekerja di satu kelompok tersebut. Yang kelima, evaluasi, yaitu setelah kita menyampaikan tujuan, terus mengetahui motivasi siswa, menyajikan informasi untuk siswa-siswa kita, kemudian mengelompokkan siswa kita dalam suatu kelompok kecil untuk bekerja dan belajar, kita juga harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan apa yang kita dapat kurang dan lebih dalam suatu kelas atau suatu kelompok tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir itu memberikan penghargaan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan penghargaan, apresiasi kepada siswa kita agar siswa kita dapat mempunyai semangat belajar yang tinggi dan tidak bosan atau malas dalam belajar. Kemudian, unsur penting dalam konsep strategi pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama adanya peserta dalam kelompok. Jadi, dalam kelompok itu harus ada peserta atau siswa. Yang kedua, adanya aturan dalam suatu kelompok. Jadi kita membuat aturan dalam suatu kelompok tersebut agar pembelajaran juga dapat menjadi efektif. Yang ketiga, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok. Jadi setiap anggota kelompok dalam kelompok tersebut harus memiliki upaya belajar, tidak hanya mengikut dengan temannya atau gabung aja tanpa dia tahu apa materi
kelompok tersebut. Dan yang keempat, adanya tujuan yang harus dicapai. Jadi, dalam kelompok tersebut, siswa juga harus tahu tujuan apa yang harus mereka capai dalam suatu pembelajaran atau dalam suatu kelompok tersebut. Kemudian tujuan dari metode pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, siswa dapat bekerja sama untuk belajar dan bertanggung jawab pada kemajuan belajar temannya. Dan yang kedua, memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan yang ketiga, dapat memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai latar belakang, etnis, dan kemampuan, mengembangkan keterampilan, proses kelompok, dan pemecahan masalah. Kemudian, yang terakhir yaitu dapat mengurangi kesenjangan pendidikan, khususnya dalam wujud input pada level individual. Nah, setelah saya mempresentasikan metode pembelajaran kooperatif, selanjutnya saya akan mempresentasikan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu Deep Learning, keterampilan 6C. Yang pertama, Communication, komunikasi, merupakan keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam setiap jenjang kehidupan agar tercapai pemahaman yang sama oleh semua pihak. Agar komunikasi menjadi keterampilan abad 21 yang bermanfaat bagi siswa, kita dapat melakukan beberapa aktivitas di kelas. Contohnya seperti diskusi kelompok, debat tim, simulasi wawancara, role playing, penulisan kolaboratif, analisis media, dan proyek kelompok bisa menjadi alternatif aktivitas di kelas untuk memupuk keterampilan siswa dalam berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu collaboration. Melalui kolaborasi, siswa belajar bagaimana sih cara berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan. Bekerja sama dengan orang yang memiliki perspektif, keterampilan komunikasi ataupun latar belakang yang berbeda adalah hal yang tak dapat dielakkan. Siswa perlu mempelajari contoh keterampilan hidup melalui kolaborasi di kelas. Kita sebagai guru perlu terus mengubah kelompok, tempat duduk, dan lain sebagainya agar setiap siswa berkesempatan untuk mengembangkan keterampilan kolaborasinya. Keterampilan ini termasuk juga ke dalam metode pembelajaran kooperatif. Yang ketiga yaitu critical thinking, yaitu proses analitis. Kita sebagai guru dapat mendorong siswa berpikir kritis dengan melontarkan asumsi yang lantas memicu mereka untuk bertanya. Kita juga sebagai guru bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya cenderung abu-abu. Kegiatan lain yang serupa dapat juga kita lakukan dengan membuat siswa berpikir dan belajar secara mendalam. Yang keempat yaitu creativity. Orang yang kreatif dan kritis cenderung mampu menyelesaikan persoalan tanpa menanggung beban mental yang berlebihan. Oleh karena itu, kita sebagai guru mesti memberikan pengalaman belajar yang sedemikian rupa sehingga sisi kreatif siswa muncul. Kompetensi siswa dalam berkreativitas dapat dipupuk salah satunya melalui kegiatan seni. Yang kelima yaitu citizenship atau kultur, yaitu pentingnya lingkungan tempat siswa tinggal dan belajar. Dalam arus informasi global seperti sekarang, siswa harus memiliki identitas diri yang kuat, yang selaras dengan lingkungan dan budayanya. Yang keenam ini yang terakhir yaitu karakter atau compassion. Pentingnya memiliki empati dan kepedulian terhadap orang lain, terutama dalam era digital seperti sekarang. Siswa yang peduli dan belas asih terhadap orang lain cenderung memiliki kecerdasan emosional yang baik. Siswa juga dapat menyerap dan mengembangkan karakternya melalui guru dan sosok-sosok penting lain yang dijumpai setiap hari. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki tindakan dan perilaku yang menunjukkan kualitas leadership dan kecerdasan emosional yang baik agar siswa dapat meneladani dan mengembangkan kompetensi abad 21 yang dibutuhkannya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya tentang metode pembelajaran kooperatif dan keterampilan abad 21 tersebut.
tersebut. Bila ada salah kata yang saya sengaja ataupun saya tidak sengaja dalam tindakan atau perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa dalam presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.